Jadi awal mulanya sih kita kembali lagi ke perekonomian. Jadi kita di sini sama teman-teman itu gimana caranya meningkatkan perekonomian warga sekitar. Perkenalkan, nama saya Budi. Kebetulan saya di sini sebagai Ketua Paguyuban di Pasar Widadanoa. Nah, kenapa pasar ini kok tematik seperti itu? Karena pada saat itu yang lagi rame itu pasar yang bertematik tradisional. Salah satunya seperti ini. Nah, tadi tanya kenapa kok pakai koin? Nah, itu ada pertanyaan seperti itu ada. Karena nanti kalau kita pakai koin itu nanti semua hasil penjualan dari pedagang itu kan pasti lapor ke kita. Dari laporan itu kita bisa mantau mana pedagang yang rame, mana pedagang yang sepi. Nah, dari situ kita bisa mana yang perlu dibina, mana yang perlu dikembangkan. Dari situ kita mengevaluasi. Jadi ini inisiatif teman-teman. Jadi kita itu teman ya kalau orang bilang cangkruan ya. Teman cangkruan, kebetulan saya sama teman-teman itu dulu ada 5 orang sebelumnya. Itu ngobrol-ngobrol, ayo kita bikin ini yuk. Jadi di luar RT, di luar RW, di luar LPMK, kelurahan camat nggak ada seperti itu. Kita niat bikin sendiri, dari 5 orang itu kita bikin, terus aku butuh tim lagi, pelengkap seperti media sosial dan apa itu kita terkelompok jadi 7 orang. Dari 7 orang itu kita bikin tenda sendiri, kita urunan apa sendiri, cuma 7 orang ini aja. Di luar pemerintahan, di luar instansi RT RW, di luar bantuan dari pedagang-pedagang. 7 orang ini yang bikin semua, setelah jadi baru kita tawarkan yang tadi. Sampai sekarang pun dari pemerintah nggak ada support dana. Sistem penukaran kepingan kita namanya kepingan ya. Jadi dari pembeli itu kan sebelum beli itu transaksi kita harus berupa dengan uang keping. Nah, uang keping itu ditukarkan di depan, itu ada penukaran kepingan. Nah, dari penukaran keping nanti keping itu dibuat transaksi ke penjual. Setelah penjual dapat uang itu nanti dikumpulkan ke panitia dan panitia nanti merekap berapa kepingan yang mereka dapat nanti diuangkan jadi berapa seperti itu. Yang penjual memang dari warga sekitar karena dari tujuan awal kita kan ingin meningkatkan perekonomian warga sekitar. Jadi kita belum ada. Jadi dulu pedagang kita itu tidak ada yang UMKM. Kebanyakan pedagang biasa-biasa aja. Jadi mana orang yang terdampak di area pasar itu aja dulu di ring pertama. Nanti setelah ring pertama sudah ke cover semua, baru naik ke ring kedua. Mana orang yang terdampak dengan lalu lintas pasar, itu yang kita lihat. Jadi sementara ini kita belum ada UMKM waktu dulu. Jadi mana yang terdampak walaupun dia jualan apa enggak kita ajak semua. Dari kita ajak baru setelah bergabung di pasar kita bentuk UMKM. Kita daftarkan EIB, kita daftarkan halal dan kita daftarkan juga ke UMKM binaan seperti itu. Untuk menu memang kita konsepnya karena memang tradisional. Jadi diusahakan semua menu di sini kalau bisa berkonsep atau bertemakan menu-menu jajanan tradisional. Dan itu pun setiap pedagang nggak ada yang sama. Kita bikin beda-beda. Kenapa? Biar nggak ada persaingan. Satu. Terus kita bisa saling melengkapi. Contohnya gini, oh pedagang ini ada. Jadi kalau misalkan orang jajan di sini semua ada lengkap. Karena setiap orang beda-beda. Seperti itu. Nah, untuk mengenalkan ke anak muda-muda memang benar. Karena gini, sekarang kan anak muda-muda jarang tahu ini jajan apa namanya. Lah belum tahu. Oleh karena itu kita di cross konsep tadi antara yang muda kita konfirmasi melalui media sosial, kita bikin konten gimana caranya anak muda-muda tertarik ke sini, kita kenalkan dengan edukasi seperti budaya. Mau bikin pasar itu kan target panitia sebenarnya bikin 30 pedagang pertama kali. Kita nawarinnya itu enggak kita bilang ya siapa yang mau jualan sih enggak. Tapi kita datang ke rumah nawarin. Kita mau bikin pasar nih, siapa yang mau jualan? Kita datang door to door. Dan itu yang kita tawarin dari 30 orang, yang mau cuma 11 orang saja. Terus gimana caranya kita beri kepercayaan ke dia? Salah satunya dengan kita bikin yaitu simulasi kecil atau video kecil simulasi tentang pasar. Simulasi tentang pasar, kita video, kita undang konten kreator, kita layangkan ke media sosial. Waktu itu 2 jam setelah share itu sudah like sekitar 2000 like. Nah dari situ kita tawarkan lagi ke orang.
ini responnya seperti ini, mau nggak jualan lagi? Dari situ peningkatan, jadi sampai 22 pedagang yang mau jualan. Nah setelah itu kita nekat buka, setelah tahu rame, baru banyak yang suka. Seperti itu. Oh ya, gini, kita di sini kan totalnya sekitar 36 stand. Jadi 36 stand itu kalau globalnya itu biasanya kita dapatnya di angka 20 juta. Kalau rame bisa sampai 27 juta sehari. Jadi di hari Sabtu aja atau hari Minggu saja segitu. Jadi nanti pedagang itu beda-beda, karena setiap pedagang kan jualannya macam-macam juga. Ada yang makanan ringan, harganya kecil-kecil, tapi itu tadi kembali lagi. Jadi semua pedagang ini nggak bisa rata misalkan dapat 500 cuma enggak. Jadi sesuai dengan kapasitas dia produksi, berapa besarnya produksi. Tapi kalau keseluruhan jumlah salesnya seperti itu. Jadi kalau biasa sekitar 20 sampai rame sampai 27 juta per hari. Kita ada tester, jadi kita ngefilter mana barang yang layak dijual dan mana yang tidak layak. Kalau misalkan ada barang yang tidak layak dijual, maka kita konfirmasi biar barang atau makanan yang dijual itu ditarik. Nah, ini salah satu kegiatan rutin kita kalau waktu gelar pasar ya. Jadi setelah kepingan yang di counter penukaran itu habis, jadi kita dan tim itu ada yang, nah namanya ngolek kalau kita bilang, ngolekin kepingan. Biar nanti kondisi kepingan di penukaran koin bisa terkondisikan dan pasar bisa jalan terus seperti itu. Nah, nanti setiap kita nulis itu ada, kita masukin di buku besar nih seperti ini. Nah, setelah buku besar ini nanti ada selembaran kertas kita berikan juga ke pedagang, jadi ada 2 bukti. Biar nanti kalau kita kelewatan ada yang nggak masuk ke buku besar, ada bukti untuk pedagang. Jadi biar sama-sama enaknya gitu. Kata-kata terakhir. Apa ya, nggak ada sih sebenarnya, pokoknya aku pinginnya pedagangku bahagia gitu. Cuma pedagangku bahagia, cukup itu.